Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat pengalaman. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita akan pujian bersyukur sekali. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu yang tunggal, melepaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami dalam firman-Mu, supaya kami memiliki kekuatan di saat kami mengalami kesusahan. Kuduskanlah hati kami melalui Roh-Mu, dan berikanlah kami kehidupan yang kekal di sorga, supaya di sana kelak kami akan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, shalom kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah minggu? Yes, ada. Yuk dengan bangkit berdiri, kita melakukan pujian 5 roti dan 2 ikan.
Didoakan persembahannya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita melakukan pujianku istimewa. Tapi Tuhan hanya dengan
memuji dan membenarkan nama Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami memberkati guru sekolah minggu Tuhan dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan yang berdoa dan bermohon kami Tuhan, semoga kami menyerahkan dalam tangan anakmu Yesus bersama kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa semua ya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berbagi itu indah. Diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang keenam, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat yang ke-8, seorang muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di ayat yang ke-10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Apapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Di ayat yang 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yang ke-14, ketika orang itu melihat mukjizatnya yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Adik-adik masih ingat nggak sama kisah atau cerita 5 roti dan 2 ikan? Nah, kalau lupa, yuk sama-sama kita simak video berikut ini bareng-bareng ya. Suatu ketika di seberang sungai, Yesus sedang melayani ribuan orang dengan mengajarkan hal tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak terasa hari sudah malam dan Yesus merasa kasihan dan hendak memberi mereka makan. Tapi ternyata yang ada pada mereka pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Maka dengan mujizat dari Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dibuat bisa untuk memberi makan 5.000 orang hingga sampai tersisa 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa Tuhan kita ini. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Tapi tunggu, dari mana asal 5 roti dan 2 ikan ini? Kisah ini telah ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hanya dalam kitab Yohanes yang menceritakan lebih detail bahwa 5 roti dan 2 ikan itu
didapat dari seorang anak. Ya, seorang anak kecil. Kenapa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya? Jika kita asumsikan untuk mengenyangkan satu orang saja diperlukan 1 roti dan 1 ikan, dan jumlah orang yang ada adalah 5.000 orang, belum ditambah perempuan dan anak-anak yang kita asumsikan 3.000 orang, jadi jumlahnya 8.000 orang. Maka kita perlu 8.000 roti dan 8.000 ikan untuk membuat semuanya kenyang. Dengan data di atas, 5 roti dan 2 ikan punya anak ini hanya bisa menambah 0,043% dari keseluruhan kebutuhan yang diperlukan. Itu hampir 0% loh, atau bisa dibilang sebenarnya hampir tidak berguna sama sekali. Jadi kenapa anak ini masih mau memberikannya ya? Ditambah lagi, secara psikologis, seorang anak sangat susah untuk rela memberikan kepunyaannya, terlebih menyangkut mainan atau makanan. Tapi kenapa dia memberikannya? Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa kok belagu banget ngasih sesuatu ke Tuhan yang hampir nggak berguna sama sekali? Kemungkinan paling jelas kenapa dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya adalah karena anak ini bukan lulusan sarjana teknik, MIPA, atau bidang eksakta lainnya. Karena dengan perhitungan sederhana tadi saja, dia pasti tahu kalau kepunyaannya tidak akan banyak membantu. Akan lebih masuk akal kalau dia diam-diam bersembunyi atau menyudut di antara keramaian dan makan bekalnya sendiri tanpa harus memberikan kepunyaannya kepada orang lain. Kan dia juga seharusnya merasa lapar. Kan dia masih kecil, kenapa harus berbagi? Atau kemungkinan lainnya kenapa dia rela memberi, karena dia tahu kepada siapa dia memberi 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, kepada Yesus Kristus. Anak ini telah seharian berada dengan Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ini sudah cukup meyakinkan anak ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mampu untuk membuat mujizat dengan sedikit pemberiannya yang dengan rela hati dan ikhlas sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berada dalam kondisi di mana kita belum bisa memberi sesuatu kepada Tuhan karena merasa hal yang diberikan tidak akan banyak berguna bagi Tuhan. Atau mungkin kamu selama ini dalam pelayanan gereja cuman jadi penerima tamu atau jemaat di ibadah minggu. Kamu mulai berpikir bahwa apa yang kamu lakukan selama ini sebenarnya tidak terlalu berguna. Kamu berpikir akan lebih berguna khotbah yang diberikan pendeta daripada pelayanan kamu ini. Atau mungkin di antara kamu ada yang menjadi panitia atau tim kerja dan dipercayakan di seksi keamanan. Kamu mulai berpikir bahwa yang kamu lakukan sebenarnya tidak banyak membantu pelayanan yang ada. Teman-teman, belajar dari anak kecil tadi, kenalilah kepada siapa kamu memberi atau melayani selama ini. Jangan lagi kamu merasa yang selama ini kamu berikan, baik itu materi atau pelayanan kamu, tidak berguna bagi Tuhan. 5 roti dan 2 ikan saja bisa Tuhan lipat gandakan, apalagi yang selama ini kamu lakukan kepada Tuhan. Yakinkan hati kamu untuk memberikannya dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengan senang hati menerimanya. Kita akhirnya akan tahu bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil bagi Tuhan. Terlebih jika kita memberi sepenuhnya hidup kita menerima Kristus, maka yakinlah Dia akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi 5.000, 10.000, atau bahkan semua orang di muka bumi. Adik-adik, bagaimana videonya? Seru kan? Nah, adik-adik di rumah, coba yuk sama-sama kita katakan berbagi itu indah. Sekali lagi, berbagi itu indah. Adik-adik, video singkat tadi beserta firman Tuhan yang baru saja kita baca mengajarkan kepada adik-adik sekalian untuk hidup berbagi kepada sesama. Berbagi itu indah dan berbagi itu menyenangkan. Orang yang suka berbagi hidupnya selalu terberkati. Ingat ya, orang yang suka berbagi hidupnya selalu terberkati. Dan Tuhan senang kepada anak yang mau berbagi. Kalau kita hidup berbagi berarti kita hidup untuk saling memperhatikan sesama kita. Sama halnya dengan seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus untuk dibagikan kepada orang banyak.
Adik-adik juga diajak untuk berbagi kepada teman-teman, bahkan sesama orang yang ada di sekitar adik-adik. Karena orang yang hidupnya suka memberi dan berbagi kepada sesama, berarti adik-adik mau jadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Adik-adik juga diajak firman Tuhan untuk hidup berbagi dengan sesama, tidak mementingkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan sesama. Seorang anak yang memperhatikan kebutuhan itulah yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Jadi adik-adik gak boleh ada yang pelit kepada temannya ya, karena Tuhan mengajarkan adik-adik untuk hidup saling memberi. Berbagi itu indah dan memberi itu adalah hal yang menyenangkan, karena Yesus sendiri memberi hidupnya kepada kita sehingga kita boleh beroleh keselamatan darinya. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji dalam nama-Mu. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena kami dapat bernafas, kami dapat melakukan aktivitas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat dibentuk seperti anak kecil yang dalam cerita tadi. Biarlah kami jadi pribadi yang mau berbagi, karena kami tahu berbagi itu indah, karena kami tahu berbagi itu membuat orang yang sering berbagi menjadi terberkati. Tuhan, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami menjadi anak yang taat dan anak yang baik di dalam kondisi pandemik seperti ini. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampuni segala dosa kami. Haleluya. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita, kita akan untuk bangkit berdiri, kita mau pujian terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami,
dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami